Maka kita akan masuk insyaAllah sekarang hadis kelima. Yang berbunyi dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, dia berkata, Qila li Aisyah radhiyallahu anha, hal talbasul mar'atu na'la ar-rajuli? Faqalat, qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutarajjilata minan nisa. Aisyah berkata radhiyallahu anha, atau Aisyah ditanya radhiyallahu anha, apakah boleh seorang perempuan memakai sandal laki-laki? Dia menjawab, sungguh Rasulullah SAW telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian dan perilakunya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, jilid 2 halaman 184 tentunya. Dan dikatakan perawi hadis ini semuanya thiqat atau terpercaya. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, bisa dilihat footnote nomor 7 di bawah, keterangan apa yang saya baru bacakan tadi. Beliau mengatakan, hadis ini memiliki hadis syahid, maksudnya yang menguatkan. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. Bahwa Rasulullah SAW melaknat para banci dari laki-laki yang maksudnya laki-laki yang menyerupai perempuan, ya, dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki sebaliknya, ya. Beliau bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Lalu Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW mengeluarkan seseorang dan Umar pun mengeluarkan seseorang. Ini masih di footnote tadi halaman 21 dari buku kita. Kemudian di bawahnya lagi dalam redaksi lafaz yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis diriwayatkan Bukhari jilid 10 halaman 274, Abu Daud jilid 2 halaman 305 dan Imam Ahmad jilid 2 halaman 198. Ini kurang lebih gambaran hadis, ya. Dari hadis ini seperti biasa kita coba bedah dulu, ya. Bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya bolehnya seseorang bertanya pada orang yang lebih paham walaupun lawan jenisnya. Karena para sahabat belajar dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tapi sekedar pertanyaan itu pun ada adab-adabnya, ya. Ada adab-adabnya kalau seandainya para sahabat mau bertanya sesuatu kepada ummahatil mu'minin, para istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna, itu mereka dari belakang hijab. Dan Ibnu Abi Mulaikah bertanya, karena memang Aisyah adalah ulamanya umat ini, dari kalangan wanita, karena beliau termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis, ya, dari kalangan beberapa orang sahabat. Kalau saya tidak salah, Aisyah ini urutan kedua atau urutan ketiga setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Aisyah ditanya, ya, oleh Ibnu Abi Mulaikah, ini pelajaran tersendiri, bolehnya orang bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenis kalau memang dia lebih faham dan ini darurat. Dalam arti kata, memang dia menemukan hanya orang ini yang dia bisa konsultasi. Ya. Anda misal berada di satu negara asing, bukan kayak di Indonesia. Indonesia Masya Allah banyak kalangan da'i-da'i, para kiai, para ulama ada. Alhamdulillah di negara kita. Dan mereka bebas menyampaikan pelajaran mereka, fatwa mereka. Dan ada majelis ulama Indonesia. Tapi contoh misal Anda berada di Australia, Anda berada di negara-negara minoritas muslim. Dan di sana terdapat seorang wanita yang memang hafizah Quran, berumur dia sudah senior, dia mengajar sana sini, dan Anda butuh sebuah hukum. Anda bertanya, maka ini ada celah dalam syar'i
untuk bisa bertanya. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana bolehnya seorang laki-laki bertanya tentang masalah atau permasalahan wanita. Kayak misalnya, boleh seorang laki-laki bertanya kepada seorang syekh atau seorang alim atau seorang dai tentang hukum haid, hukum nifas, ya. Hukum misalnya menyusui, hukum nusyud, bagaimana supaya tidak terjerumus dalam nusyud, pembangkangan terhadap suami. Hukum tentang pernikahan tanpa wali, bisa. Karena di sekeliling laki-laki itu akan ada ibunya, ada tantenya, ada saudarinya, ada mungkin dia punya anak perempuan, dia butuh tahu hukum itu. Jadi bukan aib untuk seorang laki-laki menanyakan tentang hukum masalah perempuan kepada seorang alim. Begitu juga sebaliknya. Bolehnya seorang wanita bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki. Contoh misalnya sholat Jumat. Sebab di sekitar dia ada ayahnya, ada saudaranya, ada suaminya, ada anak laki-laki. Dia perlu tahu hukumnya sehingga dia bisa menjelaskan kepada mereka kalau dibutuhkan. Ya. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah seperti jihad. Ya. Yang memang umumnya laki-laki yang banyak terpanggil untuk hukum tersebut. Sholat berjamaah di masjid. Ya. Ini semua mencari nafkah berhubungan dengan laki-laki. Di sini Ibnu Abi Mulaika bertanya, hal talbasul mar'atu na'lar rajul? Apakah boleh seorang wanita pakai sendalnya laki-laki? Karena ditanya wanita. Bisa saja di sini Ibnu Abi Mulaika balik misalnya. Boleh nggak laki-laki pakai sendal perempuan? Tapi beliau memang lebih ingin mengetahui tentang bagaimana perempuan. Dan bertanya juga pada perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Apakah perempuan boleh memakai sandal laki-laki? Jadi pertanyaan ini ya. Oleh karena itu, ini sebenarnya berhubungan dengan masalah wanita. Lebih tepat wanita tanya, boleh nggak saya sebagai wanita pakai sendal suami saya, sendal adik saya, sendal ayah saya, sendal paman saya, laki-laki. Seperti itu kurang lebih. Jadi boleh bertanya tentang berhubungan hukum yang memang berhubungan dengan masalah lawan jenis kita ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil adalah bagaimana jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha syamil, kamil, luas, meluas, umum, lengkap. Aisyah radhiyallahu anha tidak menjawab saja, oh nggak boleh. Tapi beliau langsung mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilata minan nisa. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Padahal sebenarnya yang ditanya adalah boleh nggak pakai sendal laki-laki? Bisa saja kan jawabannya oh nggak boleh. Tapi beliau langsung mengatakan Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maksudnya apa? Ya, semua yang berhubungan dengan khasnya laki-laki, kalau perempuan ikutin, masuk dalam larangan. Kalau ada sandal, ini ditanya, bahas masalah sandal. Sandal itu umum, orang pakai laki-laki dan perempuan. Seperti kalau kita di Indonesia bilang sandal jepit, ya biasa sandal jepit. Sandal yang dipakai di kamar mandi biasanya, sandal yang dipakai dari teras rumah ke halaman belakang. Ada sandal yang tidak asing lagi bagi kita semua. Laki-laki perempuan pakai, itu nggak masalah. Sarung, misal. Sarung, laki-laki perempuan pakai. Ini nggak masuk dalam bahasan. Kecuali memang dia terkenal khas perempuan. Misal, sandal yang dipakai ke taman itu ada bunga-bunganya, ada warna pink yang jelas perempuan, ya jangan. Gitu kan. Tapi di sini lebih kepada sandal yang dipakai sehari-hari. Laki-laki tahu sandalnya. Di toko-toko pun berbeda ini. Mana sandal bagian laki-laki? Pasti pegawainya akan mengatakan sebelah sini. Mana sandal perempuan di sini? Sepatu, sandal semuanya beda. Bolak-balik kita masuk ke toko-toko kita tahu masalah itu. Ya. Dan ini memang ya sudah umum di tengah-tengah masyarakat juga. Bahkan seluruh dunia kita katakan bahwasanya memang membedakan. Termasuk pakaian mereka ya. Tapi tadi saya bilang ada sedikit pengecualian kalau memang itu ya, bisa dipakai oleh keduanya. Ya, memang itu sudah umum ya, seperti itulah. Di sini teman-teman sekalian,
dikuatkan hadis ini dengan hadis yang tadi saya bacakan di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di footnote nomor di halaman 21, yang beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melaknat para banci dari laki-laki dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi langsung diistilahkan, sebenarnya kalau terjemahan ini banci ya, tapi di sini tidak harus. Kalau banci kan mungkin orang lebih banyak pemikirannya udah kotor sekali, dalam arti kata mereka itu sudah mungkin bisa homoseksual ya, sehingga mereka menjadi kayak perempuan terus melayani laki-laki. Nah, tapi di sini bisa kita lihat sebenarnya itu lebih khusus dan kalau lebih umum, sebenarnya larangan ini berlaku umum karena hadis ini terkait satu sama yang lain. Jadi apapun yang merupakan khas lawan jenis kita nggak boleh pakai. Masuk dalam semua sikap dan perilaku. Contoh misal anak-anak kita, jangan kita biasakan teman-teman anak-anak perempuan kita pakai baju kakaknya yang laki-laki. Atau sebaliknya, yang laki-laki pakai pakaian perempuan. Hanya karena dianggap lelucon. Misal contoh. Pernah satu kali, kami lagi duduk sama anak-anak, istri saya, kami punya anak laki-laki. Terus dia ngambil jilbab, terus dia bercanda, mengatakan, lucu ya anak ini, gitu. Karena masih kecil sekali ya, masih setahun, 2 tahun. Pakai jilbab, oh saya langsung larang, jangan, tidak boleh. Walaupun anak itu tidak paham, tidak boleh. Karena memang jilbab sudah pasti pakaian perempuan. Gak perlu laki-laki pakai jilbab. Kan begitu. Hindari saja. Gak usah. Saya juga lihat sekarang ada perempuan-perempuan yang coba menggunakan jilbab. Tapi di negara-negara Timur Tengah ini dikenal memang itu adalah imamahnya laki-laki. Contoh, misal. Kayak Kutra di Saudi ya. Yang Anda lihat biasa ciri khas Saudi itu warna merah putih. Itu kan sudah satu negara Arab semua tahu. Bahkan negara-negara Islam sebenarnya kenal kalau itu imamahnya laki-laki. Tapi ada sebagian perempuan dijadikan sebagai jilbab buat dia. Alangkah baiknya dihindari karena dia bisa pilih warna yang lain. Ya, corak yang lain misalnya. Kenapa harus yang memang sudah dikenal sebagai pakaian laki-laki contohnya. Atau seorang istri memakai pakaian suami. Kecuali sekali lagi pakaian itu sudah umum. Kayak misalnya baju kaos. Di rumah orang pakai. Laki-laki perempuan memang biasa pakai begitu. Itu sandal jepit tadi misalnya. Lain, sikat gigi. Tidak ada khas laki-laki perempuan. Nanti ya bisa dipakai. Kecuali memang saya tadi bilang ada ada pernak-perniknya memang khas perempuan. Jangan. Lebih baik dihindari. Seperti itulah. Dan saya lihat sebenarnya ini fitrah ya. Saya pernah subhanallah ngobrol sama anak saya masih 3 tahun. Ngomongnya pun masih belum terlalu lancar. Semoga Allah jaga semuanya. Insya Allah di atas ketaatan dan istiqomah dalam di atas keimanan kepada Allah SWT sampai meninggal. Saya sempat membahasakan sesuatu gitu. Yang memang itu kayak baju ya. Warna baju. Terus saya bilang ini baju bisa dipakai. Anak saya bernama Usaid, saya katakan Usaid. Terus dia tahu. Kalau baju itu sebenarnya mirip, ada yang mirip itu dipakai sama kakaknya perempuan, tapi memang beda gitu. Terus dia mengatakan, Usaid laki-laki. Dia ngomong gitu. Terus saya langsung tangkap, subhanallah. Anak ini secara fitrah sebenarnya Allah sudah tanamkan. Kalau dia tahu itu yang perempuan, dia nggak mau pakai. Cuma kadang-kadang ada orang tua yang merusak itu ya. Mereka yang merusak fitrah anak-anaknya. Jadi karena dianggap bercanda segala macam. Dan sebab banyaknya terjadi homoseksual dan lesbian, ini pernah saya bahas di kajian dosa-dosa besar. Yang ditulis oleh Imam Badhabi rahimahullah, kitab Al-Kabair. Itu insya Allah sudah ada di playlist YouTube, Anda bisa nonton. Tentang dosa besar yang berhubungan dengan masalah ini menurut Imam Badhabi rahimahullah. Adanya homoseksual, adanya lesbian. Ya. Dan itu lebih berat daripada zina. Kalau zina alami, fitrah, orang suka laki-laki sama perempuan, perempuan suka laki-laki. Walaupun itu dosa besar ya. Tapi kalau homo sama lesbian ini rusak fitrahnya. Sudah dosa besar, maka rusak fitrahnya. Dia lampiaskan biologis pada tempat yang salah. Jadi dosanya lebih besar daripada zina secara umum. Saya pernah bahas, ini penyebabnya ada faktor internal dan eksternal.
Faktor eksternal pergaulannya. Faktor internal yang banyak luput dari orang, yaitu masalah pendidikan orang tuanya. Jadi memang dari awal mainan, pakaian anak-anak sudah dibedakan. Kalau Anda belikan, usahakan bedakan. Karena kalau tidak akan jadi masalah. Banyak orang tua sibuk dengan alamnya sendiri, anak-anaknya bermain sendiri juga. Sehingga misalnya dia punya anak 3 laki-laki, dia berharap punya anak perempuan. Fitrah manusia, dikasih laki-laki pengen perempuan, kasih perempuan pengen laki-laki. Misal, dia punya 3 anak laki-laki, dia berharap punya anak perempuan. Lalu Allah karuniakan dia anak keempat perempuan. Kemudian anak perempuan ini dibiarkan bermain sibuk dengan kakak-kakaknya. Bukan tidak boleh bermain sama-sama, boleh ya. Tapi maksudnya permainan-permainan yang khas laki-laki jangan. Dibiarkanlah anak perempuan ini main seperti kakaknya laki-laki sehingga tumbuh besar dia merasa dirinya laki-laki bukan perempuan. Ini faktor, ya, salah satu faktor utama internal yang membuat nanti dia merasa laki-laki. Dan terjadilah lesbian. Besarnya dia ya, merasa dirinya laki-laki. Dia bukan suka laki-laki, dia akan suka perempuan. Wa na'udzubillah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan lesbian di antara kaum wanita adalah zina di antara mereka. Begitu juga sebaliknya terjadinya homoseksual. Kalau kita bicara faktor internal ya. Kalau seandainya ada orang dikaruniai 3 orang anak perempuan. Dia pengen punya anak laki-laki. Kemudian Allah berilah dia anak laki-laki. Anggap tadi ini sebagai contoh saja. 3 laki-laki, 3 anak perempuan, yang keempat laki-laki. Lalu orang tuanya membiarkan sibuk dengan alamnya sendiri, membiarkan anak laki-laki ini main sama kakak-kakaknya. Hanya mainlah dandan-dandanan, mainlah boneka-bonekaan, apalah, perempuan. Dia tumbuh besar, dia merasa dirinya perempuan, lemah, gemulai. Ya. Dan akhirnya dia karena merasa dirinya perempuan, dia sukanya sama laki-laki. Padahal dia laki-laki sebenarnya. Dan tidak akan pernah berubah status itu walaupun dia sudah operasi kelamin. Ini perlu kita titik beratkan. Di Indonesia ada orang memaksakan diri dengan dia pikir dirinya sudah operasi kelamin berarti saya sudah pindah jenis kelamin. Tidak bisa Anda ubah itu. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan selamanya. Dari lahir sampai mati. Dan Anda akan bertanggungjawabkan kepada Allah SWT pada hari kiamat itu. Kalau ada kecenderungan ini Anda harus banyak isti'adah. Berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Karena ini waswas syaitan ingin menjerumuskan Anda. Ingat, dia lebih suka dengan homoseksual juga lesbian daripada zina. Ini perlu digarisbawahi. Hati-hati sekali. Ya. Dan di sini Nabi SAW memerintahkan kalau sampai ada banci, naudzubillah sampai pada tingkat dia homoseksual atau lesbian disuruh keluarkan dari rumah. Dan Nabi SAW praktik mengeluarkan dari rumah, tidak boleh dari rumah. Begitu juga Umar mengeluarkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan lafaz yang lain tadi adalah bagaimana Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Berdoa kepada Allah SWT agar diangkat berkah hidup mereka. Jangan dianggap prestasi ini teman-teman sekalian. Dianggap bahan lelucon. Kalau ada banci, wow lelucon, dandan seperti perempuan, jalan seperti perempuan, ngomong, dijadikan bahan tertawaan. Tidak boleh. Di sini Nabi SAW usir mereka keluarkan. Penyakit ini. Kalau dibiarkan dia akan menyebar kemana-mana. Tidak boleh, dia justru harus dibantu supaya dia keluar dari penyakitnya itu. Ini penyakit ini. Bahaya kalau dibiarkan. Baik, itu kurang lebih gambaran secara global yang kita bisa ambil mutiara dari hadis. Dan ada satu lagi yang kita ambil yang keempat tadi. Yang pertama adalah bagaimana Ibnu Abi Mulaika bertanya pada Aisyah berarti boleh bertanya kepada lawan jenis untuk berhubungan masalah agama ya, atau yang diperlukan ya. Tentu tidak boleh ada pelanggaran agama di sini. Dan yang kedua tentang bolehnya laki-laki bertanya hukum agama yang berhubungan dengan lawan jenisnya, kayak masalah laki-laki tanya masalah haid, nifas dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Atau perempuan bertanya tentang hukum sholat Jumat, hukum jihad, hukum cari nafkah. Ya, karena memang dia punya orang-orang yang lawan jenisnya di sekitarnya. Yang ketiga tentang bagaimana larangan ya, untuk menyerupai lawan jenis. Ya. Kemudian yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Nabi SAW melaknat. Melaknat ini naudzubillah berarti ada ganjalan dalam hidup karena diangkat keberkahan hidupnya.
biar dia makan, biar dia kaya, biar dia punya rumah yang luas, kendaraan banyak, tidak ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan jiwa. Mereka tertawa hanya kemasan saja itu. Baik, kita sekarang masuk kepada penjelasan atau syarahnya yang ditulis oleh penulis. Saya akan bacakan di halaman 22 teman-teman sekalian. Penjelasan hadis ini menerangkan haramnya kaum wanita menyerupai kaum laki-laki. Begitu pula sebaliknya laki-laki juga diharamkan menyerupai para wanita dalam berbagai macam hal mencakup pakaian dan juga yang lainnya. Muhammad Syamsul Abadi dalam Ainul Ma'bud mengatakan pada juz 11 halaman 157 di akhir keterangannya bahwa Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki, yaitu mereka menyerupai laki-laki dalam berpakaian dan berperilaku. Adapun dalam bidang keilmuan, maka hal itu merupakan sesuatu yang terpuji. Dalam riwayat lain disebutkan la'anar rajulata minan nisa. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dengan pengertian wanita, perempuan yang menyerupai laki-laki ya. Dengan pengertian wanita yang menyerupai laki-laki. Dikatakan imra'atun rajula, perempuan menyerupai laki-laki, bila dia menyerupai seorang laki-laki dalam berpikir dan dalam ilmu pengetahuannya. Artinya, di sini Syamsul Abadi, Muhammad Syamsul Abadi rahimahullah, beliau ingin menjelaskan bahwasanya yang khas perempuan, maka itu tidak boleh sama sekali laki-laki masuk itu. Yang khas laki-laki, nggak boleh perempuan masuk di situ. Pakaian, tata cara jalan dan seterusnya. Tapi ada hal-hal yang bisa disatukan, seperti misalnya penuntutan ilmu syar'i, belajar ilmu kedokteran, ya, umum. Ya memang itu semua orang, makanya tidak masuk dalam larangan atau ancaman hadis ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar meriwayatkan dari At-Tabari dalam kitabnya Fathul Bari, juz 10 halaman 332, maksudnya adalah seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam berpakaian dan berhias yang dikhususkan bagi kaum wanita, dan tidak sebaliknya, yakni pakaian yang bukan dikhususkan bagi wanita itu boleh. Tadi saya bilang misalnya ada baju kaos, ada sendal jepit, ya, sarung, orang semua pakai, kecuali tadi saya bilang sudah orang tahu ini khasnya mereka dari warna dan segalanya, ini baru ditinggalkan. Penulis buku Al-Kabair, Az-Zahabi namanya, Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini yang sudah kami bedah ya, insya Allah ada di YouTube, Anda bisa lihat dosa-dosa besar, mengatakan pada halaman 129, apabila seorang wanita memakai model pakaian laki-laki, berupa pakaian yang ketat, pakaian yang berlubang, lengan tangan yang sempit, berarti ia menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian. Maka ini akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suaminya akan mendapat laknat pula apabila ia membiarkan atau memberikan kesempatan kepadanya atau rela dengan perilaku istrinya yang demikian dan tidak mencegahnya. Karena seorang suami diperintahkan membimbing istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarangnya bermaksiat kepadanya, maksudnya kepada Allah, N-nya besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu atau diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tentu kalau sebelum menikah berarti yang wajib punya tanggung jawab adalah si ayah, ya. Atau kalau ayahnya meninggal, pamannya atau saudaranya. Kalau dia sudah janda, anaknya sudah dewasa, anaknya yang bertanggung jawab juga, gitu kan, kepada ibunya. Ini semua tanggung jawab yang harus ya, hati-hati. Tapi yang jadi inti bahasan adalah para wanita. Tidak boleh mereka masuk ke alam-alam ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada hal juga yang saya ingin tambahkan di sini. Saya melihat ada sebagian orang tua yang tidak menganggap penting anak perempuannya masuk ke alam perempuan. Misal contoh, dandan. Apa yang salah dari dandanan? Memanjangkan rambut misalnya, kemudian dia wanita, dia menggunakan bedaka atau dia menggunakan lipstik, selama dia bukan melakukan pelanggaran agama. Kalau dia di rumahnya, dia belajar dandan, nanti juga bermanfaat buat suaminya, maka tidak ada masalah. Sampai ada banyak wanita, sampai menikah pun tidak dandan buat suaminya. Kenapa ya? Saya begini orang tua saya ajar. Padahal suaminya mungkin butuh wanita yang dandan. Kalau bahannya halal.
bukan untuk tabarruj, pamer-pamer aurat di depan lawan jenis, di pinggir jalan, di mall, segala macam. Dia dengan suaminya, dia dengan anaknya, supaya rapi, bersih, kelihatan, cantik. Kenapa tidak? Gitu kan? Sampai ada orang sama sekali nggak mau dandan setelah menikah pun. Ada keluhan dari beberapa orang ikhwah seperti itu. Ya. Mereka berharap istrinya itu ya wanita di depan dia. Kalau nggak ada dandanan bagi dia, maka mungkin sama dengan dia lihat laki-laki, contoh misal. Ada juga mungkin sebagian suami yang mungkin istrinya sudah biasa dandan, tapi dia tidak mau, dia mau alami, ya sudah itu hak dia. Tidak ada masalah. Tapi maksud saya di sini saya ingin singgung, kadang-kadang kita luput dari masalah kewanitaannya wanita itu sendiri. Bagaimana dia tampil. Gitu kan. Dengan pakaian yang cocok buat dia, dengan penampilan cocok buat dia, gitu kan. Yang kalau kita saja sebagai orang tua suka melihat anak tersebut, maka tentu nanti suaminya juga akan senang dengan dia. Juga beliau mengangkat hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum yawmal qiyamah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pasti akan ditanya tentang yang dia pimpin. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan pada hari kiamat dia akan ditanya tentang mereka. Penulis kitab Nail Autar berkata di jilid 2 halaman 117 sampai 118, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat yang benar adalah bahwa kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan begitu juga sebaliknya adalah haram berdasarkan hadis yang sahih. Jadi harus ditinggalkan sama sekali. Kalau orang tua didik anaknya juga sama. Ya. Nanti pada saat dia sudah dewasa dia harus berusaha untuk menjauhi itu. Dan ini perlu teman-teman sekalian ya. Saya pernah kedatangan seseorang di Blok M waktu itu. Orang ini jalan, saya yakin orang selain saya pun melihat akan mengatakan dia wanita. Lenggak-lenggoknya kayak para wanita. Suaranya pun kayak wanita. Dia pakai topi pet, ya, datang setelah taklim. Ustadz saya mau konsultasi. Saya bilang, maaf. Tutup aurat dan ada mahram. Gitu kan. Terus dia bilang, dia buka topinya, Ustadz saya laki-laki. Suaranya benar-benar suara perempuan. Penampilannya persis perempuan. Dia tidak pakai anting segala macam, tapi kalau orang lihat sepintas gitu, kayak perempuan orangnya. Saya bilang subhanallah. Dia bilang, iya saya laki-laki Ustadz, saya mau konsultasi. Baik silakan kalau laki-laki. Duduklah dia. Dia cerita tentang permasalahan. Ternyata memang dia banyak diolok-olok di tengah masyarakat. Dia dikira wanita segala macam. Dan faktor-faktornya adalah faktor internal dalam rumah tangga. Faktor eksternal, pergaulan bebas. Sekolah sembarangan walaupun tidak ada pendidikan agamanya. Sehingga ketemulah sama orang-orang yang homoseksual di sekolah itu. Ya. Kemudian dia menghomoi beberapa anak-anak. Na'udzubillah. Tentu ini ini tidak bercerita. Cuma saya menjadikan jabarannya. Yang sering terjadi di masyarakat, maka tumbuhlah si anak yang sudah dihomoi ini wa na'udzubillah, disodomi ini, dia tumbuh dengan menikmati itu, dia menganggap dirinya sebagai seorang ya, wanita. Itu berbahaya sekali. Tapi ini tidak disampaikan sama orang itu. Orang ini cuma mengatakan, Ustaz, apa solusi buat saya? Saya ingin keluar dari kemelut ini. Saya mengatakan yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau selama ini Anda sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dalam arti kata memang coba menjadi seorang wanita, apalagi kalau sampai pada tingkat terjadi homoseksual, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu akan membersihkan masalah-masalah yang lalu. Bukan cuma sekedar dosa, Allah bisa ubah keadaannya menjadi lebih baik. Makanya Amr bin As, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia pada saat masuk Islam bersama dua temannya, dua-dua sudah syahadat, tinggal dia. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syarat kamu? Dia bilang, saya harap dengan saya syahadat ini, semua dosa saya dimaafkan oleh Allah SWT.
Kata Nabi SAW sambil senyum, apakah kau belum tahu hai Amr, bahwasanya Islam menghapus semua kesalahan yang lalu. Makna dosanya dibersihkan dan juga insya Allah kita berharap keadaannya diubah oleh Allah SWT. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dari yang durhaka, dari yang pembangkang, yang maksiat kepada orang yang taat. Taubat nasuh pada Allah SWT. Yang kedua, mulai sekarang memang harus membangun pergaulan dengan teman-teman laki-laki. Dalam arti kata di sini yang memang normal, ya, bukan pelaku-pelaku perbuatan maksiat ini, yang ahli-ahli ibadah, minta mereka bantu supaya juga bisa berubah. Yang ketiga, menikah. Menikah dengan wanita baik-baik. Ya. Menikah, insya Allah kalau niat ikhlas, Allah SWT akan datangkan jodohnya. Supaya bisa mengubah itu. Dan yang keempat, jangan lupa selalu isti'adah. Berlindung kepada Allah SWT setiap kali datang bisikannya. Kita lanjutkan ke buku kita teman-teman sekalian. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kata beliau berkata, sesungguhnya menyerupakan diri dalam kurung atau tasyabbuh dengan lawan jenis dalam penampilan-penampilan lahiriah akan menimbulkan penyerupaan dan penyesuaian dalam akhlak, tingkah laku dan perbuatan. Dan hal ini akan menghilangkan sifat malu yang disyariatkan pada diri wanita. Kemudian dia mengatakan, jadi kaidahnya adalah bahwa semua pakaian yang dipakai laki-laki dilarang dipakai oleh kaum wanita, walaupun pakaian tersebut menutupi aurat. Diambil dari Majmu' Fatawa, ya, kumpulan fatwa-fatwa beliau, di juz 22 halaman 155, dan dia juga kitab Subulus Salam, di juz 4, halaman 29 sampai 30. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah menutup sudah pintu, selesai. Pakaian laki-laki, habis. Tidak boleh dipakai secara laki-laki. Pakaian perempuan, dan ini sebenarnya sudah normal, umum ya. Di toko-toko pun dari pakaian anak-anak, saya berapa kali masuk toko, ini sisi untuk baju anak laki-laki, ini sisi anak perempuan. Mainannya pun dipisah, gitu kan. Apalah segala macam pernak-perniknya dipisah. Itu satu hal yang positif. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari ya. Juz 10 halaman 332 beliau mengatakan, begitu pula termasuk kategori menyerupai atau tasyabbuh dengan cara berkata dan berjalan. Adapun dalam hal berpakaian maka berbeda sesuai dengan perbedaan adat setiap negara. Betapa banyak di masyarakat antara pakaian wanita dan laki-laki sulit dibedakan. Akan tapi kaum wanita dapat dibedakan dari kaum laki-laki dengan pakaian hijab dan juga istitar atau dalam kurung penutup kepala dan wajah atau hanya kepala saja. Sedangkan celaan menyerupakan dalam hal berbicara dan berjalan, maka itu khusus bagi orang yang sengaja melakukannya. Jadi sengaja menyerupai, membuat contoh, ataupun memang mau menjadi lawan jenisnya. Itu lebih parah lagi. Seperti di Indonesia ada orang yang mengoperasi kelamin. Ini na'udzubillah. Harus segera taubat mumpung hidup. Tidak ada hujjah, bukan argumentasi Anda mengatakan yang sudah begini saya rasakan. Saya maunya begini, ini alami saya. Bohongi diri sendiri. Mustahil itu alami Anda. Allah membuat jenis kelamin Anda beda. Anda membuat rongga suara Anda beda. Allah membuat ya karakter-karakter sifat Anda berbeda. Adapun orang yang tabiat asalnya memang seperti itu, maka dia diperintahkan untuk berusaha keras meninggalkan kebiasaannya dan konsisten melakukannya secara bertahap. Harus ditinggalkan. Apabila ia tidak melakukannya dengan terus-menerus, apabila ia tidak melakukannya dan tetap terus-menerus melakukan hal serupa dalam kurung menyerupai wanita atau menyerupai laki-laki, maka hal itu tercelah. Apalagi jika tampak darinya sesuatu yang menunjukkan kerelaannya dengan perilaku tersebut. Keterangan ini nampak jelas pada kalimat al-mutasyabbihin atau orang-orang yang menyerupai. Adapun orang yang memutlakkan masalahnya atau adapun orang yang memutlakkan masalah ini seperti Imam Nawawi rahimahullah yang berpendapat bahwa orang banci dari bawaan lahir atau al-mukhannath al-khalqi tidak boleh dicela, maka itu berlaku jika dia tidak mampu meninggalkan cara berjalan dan bicara yang menyerupai perempuan setelah ia berusaha keras untuk meninggalkannya. Namun apabila memungkinkan baginya untuk meninggalkan cara-cara tersebut walaupun dengan bertahap, tetapi ia tidak melakukannya tanpa udzur syar'i, maka ia termasuk dapat celaan atau dia berdosa. Ya. Oleh karena itu teman-teman kita sudah jelaskan tadi, hati-hati dengan faktor internal dan eksternal tadi yang bisa membahayakan ya, terutama bagi keturunan kita dan seterusnya ya. Allahu a'lam.